mengkritisi rencana kebijakan tersebut. Dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudristek untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama. Betul. Ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa? KPAI nanganin berapa? Metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Jawaban menohok ketika Deddy Mulyadi kebijakannya dikomentari oleh Komisioner Komnas HAM, KPAI, dan juga DPR RI Komisi 10. Nah, ditantang 1.000 anak bermasalah diurus sama Anda, ya, sama lembaga Anda. 1.000 anak bermasalah diurus sama Deddy Mulyadi dengan terobosan yang sudah berjalan, ya. Ayo ditantang. Anda jangan cuma wacana dong mengkaji, langsung dipraktek ditantang. Anda punya kebijakan nggak? Lebok ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman dan yang cetar membahi nol, ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan yang pastinya dijauhkan dari kata sakit. Amin, ya. Anak yang terlibat dengan kriminalitas akan dikirim ke barak militer. Itu tidak melanggar HAM. Wah, kebijakan ini mendapatkan apresiasi bukan hanya dari Menteri HAM saja, teman-teman, melainkan ya mendapatkan sebuah apresiasi atau support dari Presiden Bapak Prabowo. Tetapi berbeda dengan beberapa elit dan juga Komnas HAM. Waduh, ini kenapa dengan yang ibu yang satu ini masih saja harus dikaji ulang dan dikaji? Kaji mulu. Kapan kelarnya, Ibu? Semuanya akan gue satukan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN. Play. Komnas HAM mengkritisi rencana kebijakan tersebut. Dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer. Bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu, dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu, sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya, dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi, karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian. Kebijakan Deddy Mulyadi ini cocok banget sesuai dengan judulnya, berpotensi melanggar HAM. Kemudian keduanya ya minta dikaji. Rasa kaji itu kayaknya tuh udah melekat sama mereka tuh gitu ya. Nah, statement dari Komisioner HAM ini, teman-teman, Komnas HAM ini maksudnya, ini mendapatkan reaksi dari netizen, bahkan Deddy Mulyadi pun sempat menjawab mengenai komentar ya. Mungkin bisa dibilang kritik ya dari Komnas HAM ini, teman-teman ya. Langsung aja kita gas. Siapa yang setuju Komnas HAM dan KPAI ikut pendidikan di barak militer sama TNI? Angkat tangan. Setuju. Ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah. Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman
aman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Aduh, Komnas HAM KPA ini banyak kali cerita bilang tidak punya kapasitas lah, tidak tepat lah program KDM ini. Terus yang paling tepat dan punya kapasitas menurut kalian siapa sih? Kalian, nah? KDM itu Kang Deddy itu sudah punya kepedulian aja ya buat generasi penerus bangsa agar lebih baik. Kalian protes, banyak kali cerita kalian ini. Aduh, tuh lihat Bapak Ibu Komnas HAM dan KPAI, lihat tuh pelajar-pelajar yang tadinya jarang sholat subuh, sekarang bangun untuk sholat subuh karena dilatih sama bapak-bapak TNI, ya, yang tadinya nggak pernah bersih-bersihin kamar mandi, nggak pernah bersihin kasurnya pada berantakan, sekarang mau nggak mau dia dilatih untuk membersihkan itu semua, jadi tanggung jawabnya, ya kan? Yang tadinya banyak nongkrong-nongkrong, begadang, main game, sekarang jadi apa? Tidur jam 10 malam, tertib, disiplin, bangun jam 4 subuh. Jadi apa alasan kalian untuk bilang ini tidak baik, tidak bagus, tidak tepat? Alah, banyak kali cerita kalian. Bagian lucu ya Komnas HAM ini. Lucu kali, lucu. Bapak Natalius Pigai, yang Menteri HAM aja itu mendukung penuh ya program KDM dalam pembentukan karakter pelajar-pelajar di Provinsi Jawa Barat ya, oleh TNI ini. Jadi apalagi alasan mereka gitu, menteri aja mendukung. Atau gini lah ya, jangan hanya bisa mengawasi dari jauh, di media tidak tepat, tidak setuju, turunlah sana, turun ikut ke baraknya sana, lihat, awasi ya, orang Komnas HAM sama KPI turun ke sana, lihat, kalau memang ternyata bagus ya, kalau memang nggak bagus baru ngomong, apa nggak bagusnya, lihat ke sana makanya, banyak kali cerita. Iya ya, karena gue dengar itu nanti ada satu video ini anggota KPAI itu sudah turun gunung ya bersama bupati ya yang langsung meninjau. Nah, artinya gini teman-teman, KPAI kan kita tahu semua awalnya kan tidak mendukung, apalagi Ibu Retno ya kalau nggak salah itu mantan, kalau dia kan mantan itu kan diundang TV, gue juga nggak ngerti itu ya, kok lantang banget padahal dia mantan gitu ya. Sudah pada silaturahmi kan ke sana. Itu lantang banget, tetapi justru malah kemarin ya, gue bikin video ini kan hari ini nih tanggal 7 nih teman-teman ya, tanggal 6 kemarin itu justru ada beberapa anggota KPAI yang sudah datang mengunjungi tempat di mana kebijakan Deddy Mulyadi sedang berlangsung. Wah, nanti kita coba reaction videonya guys ya. Cakep nih, Komnas HAM lagi-lagi muncul pas ada program pembinaan anak nakal ke barak militer yang digagas Kang Deddy Mulyadi. Lah kok pas ini aja rame, kemarin-kemarin pas banyak siswa brutal, tawuran, ngancem guru di medsos, kemana kah? Gak jadi, maaf. Program ini emang beda, bukan sekedar kasih nasihat atau SP3 dari guru. Anak-anak udah kelewat batas, dikirim buat merasakan gimana rasanya hidup disiplin. Bukan dihukum, tapi dibina. Bukan dikerasi, tapi dikasih struktur. Dengerin. Lalu muncul suara dari Komnas HAM. Katanya TNI bukan lembaga pendidikan sipil dan pendekatan militer bisa langgar hak anak. Iya sih, bener juga. Tapi gini loh, kalau pendekatan lembut-lembutan nggak mempan, apa salahnya nyoba metode yang lebih tegas, asal tetap manusiawi. Ini bukan soal nyiksa anak, ini soal ngenalin bahwa hidup tuh nggak selalu semau gue. Sekali-kali anak itu harus ngerti, di luar sana hidup itu keras. Dan disiplin bukan kekerasan, disiplin itu kebutuhan. Kritik boleh, asal ada solusi. Jangan cuma bilang nggak boleh, tapi nggak kasih alternatif. Kalau Komnas HAM peduli hak anak, mungkin bisa juga bantu pikirin gimana caranya biar anak-anak yang susah diatur ini gak makin liar. Mungkin harusnya Komnas HAM juga aktif di medsos nih, biar kami ini tahu apa yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, atau gagasan-gagasan yang akan dicanangkan. Tahu sendiri kan netizen Indo aktifnya gimana. Betul bang. Atau mungkin bisa nih Komnas HAM punya gagasan tandingan, misal pesantren khusus anak bermasalah. Jadi kalau lo nakal tinggal pilih mau pesantren atau militer. Salut buat Kang Deddy yang nggak cuma ngomel di podium tapi langsung turun tangan. Semoga makin banyak yang berani mikir di luar kurikulum. Kalau menurut kamu gimana? Setuju dengan pendekatan ala militer ini atau punya ide lain? Tulis di kolom komentar ya. Karena negara ini butuh lebih banyak aksi, bukan cuma reaksi. Gini guys, gue tuh ngerasa kayak ketika gue mereaction netizen Indo nih guys ya, yang mengomentari gitu ya. Mungkin ada dari kalian yang nonton video gue, itu kan video gue gitu ya. Gue ngerasa kalian itu ya, khususnya yang sering banget gue reaction itu ya, kayak wawasannya tuh, maaf nih sekali lagi maaf ya, boleh dong kita punya pendapat berbeda dengan pendapat yang lain gitu ya. Yang artinya mungkin secara pendidikan mereka tinggi-tinggi gitu ya, wah gitu, dan sekolahnya juga nggak
nggak murah lah, pasti sekolahnya mahal gitu ya. Wawasan netizen yang berkomentar di video-video gitu, gue ngerasa kayak gila, kok mereka kayaknya lebih pantas gitu. maaf ya. Iya, karena apa ya, ketika mereka berstatement tuh rasanya lebih mengena, lebih dapet gitu ya, realita dan logikanya tuh masuk gitu ya. Kayaknya lebih baik tukeran aja kali ya. Tukeran. Izin Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, saya warga Jawa Timur, izin speak up untuk program Bapak yang bekerja sama dengan bapak-bapak tentara untuk memperbaiki karakter, untuk membentuk mental anak-anak di Jawa Barat. Jujur Pak, respect saya Pak, program Bapak. Kebetulan saya punya sedikit histori cerita Pak, tentang pengalaman saya di ketarunaan. Kebetulan dulu di SMK saya ada program ketarunaan. Awalnya saya paling benci Pak dengan ketarunaan itu ya, karena di mindset saya, dan mungkin ini gambaran orang-orang yang belum pernah dan sekarang kontra dengan program Bapak, karena mungkin belum pernah. Saya seperti saya dulu, saya itu paling benci Pak, karena di gambaran saya pasti identik dengan kekerasan ya, kegiatan-kegiatan yang membosankan, pokoknya yang tidak baik-baik lah ya. Tapi Pak, setelah saya digembleng 3 bulan dengan bapak-bapak tentara, justru itulah yang membawa saya ke titik sekarang, yang membentuk mental saya, yang membentuk karakter saya, hingga saya bisa diberi sekarang. Alhamdulillah saya punya perusahaan sendiri dan bisa memanajemen, bisa menjadi leader. Untuk teman-teman saya di kantor, itu bekal dari saya digembleng selama 3 bulan dengan bapak-bapak TNI. Respect Pak, lanjutkan Pak program-program Bapak, dan justru Pak 3 bulan itulah yang saat ini menjadi foto kebanggaan saya sekarang, pernah digembleng ya di program ketarunaan waktu itu. Ketarunaan. Respect Pak, lanjutkan programnya. Dan untuk komentar yang teman-teman yang saat ini mungkin kontrak, tunggu hasilnya saja ya, tunggu hasilnya. Saya yakin 6 bulan setelah mereka keluar dari bara, 6 bulan setelah mereka keluar dari program bersama bapak-bapak TNI, saya yakin hanya tangis haru perpisahan yang akan mereka rasakan. Mantap nih, ini orang-orang Jawa nih udah mulai pada komentar nih ya. Kemarin tuh yang gubernur Jawa itu Jateng apa Jatim sih kemarin itu guys. Kalau ini dari Jatim, cuma paling tidak nih ada satu gubernur yang menurut gue malah justru kayak ngeledek gitu. Nah ini salah satunya yang memberikan apresiasi support karena beliau punya pengalaman ikut program Taruna selama 3 bulan dan sekarang beliau jadi pengusaha. Disiplinnya itu bisa kepake di dalam di aktivitas ya, baik itu di tempat kerja segala macam gitu. Yang artinya positive thinking dong. Iya. Indonesia ada pemerintahan, ada gubernur yang bagus, yang selalu memberikan gebrakan, yang selalu memberikan kebijakan yang bagus buat rakyat, malah dikritik. KDM berjuang sendiri untuk merubah generasi penerus bangsa. Yang lain sibuk kritik, komen, komplain, hujat tanpa solusi. Ada apa dengan negara ini? Lucu sumpah. Ini kan kasusnya kan siswa yang nakal ya kan, yang tawuran, yang ngebacokin orang, lalu dididik di militer ya kan, di barak militer biar supaya nasionalismenya ada, biar supaya mentalnya nggak berantakan, ditata lah. Malah di sini Komnas HAM dan KPAI nggak setuju. Aneh sumpah. Kemarin kemana aja ada anak kecil ngebacok orang tuanya, ngebacok kakeknya, tawuran, baca-bacoan. Komnas HAM dan KPAI kemana? Kok nggak ada suaranya? Sekarang Gubernur Jawa Barat KDM memberikan solusi yang baik buat orang tua ya kan, dan buat masa depan Indonesia, malah dikritik. Lucu. Woi Komnas HAM, KPAI, kalau kalian tidak punya solusi yang baik buat masyarakat atau rakyat ya kan, atau penerus-penerus bangsa, lebih baik gak usah deh kritik-kritik, gak usah mengkritik kebijakan orang lain kalau Anda pun gak punya solusi dan kebijakan. Gimana nih menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Komnas HAM bilang evaluasi, tapi selama ini mereka bantu apa? Deddy Mulyadi bikin program pelatihan karakter buat siswa nakal, tapi caranya beda. Dia membuat militer, bukan buat perang, tapi buat belajar disiplin. Tujuannya mulia, anak yang dianggap gagal kasih kesempatan kedua. Tapi Komnas HAM bilang ini bahaya, katanya ini bukan tugas TNI. Bikin pelanggaran HAM bisa bikin anak trauma. Begini deh, anak diabaikan sistem bertahun-tahun. Komnas HAM kemana? Kenapa giliran ada solusi alternatif baru mereka muncul? Bilang evaluasi,
Tapi solusi yang ditawarin apa? Menurut lo, penting mana? Hak anak versi teori atau nyelamatin masa depan mereka secara nyata? Kasih tahu gua kalau lo mau gua bahas apa. Surat terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jabar. Saya sebagai warga Jabar ya ingin memberikan saran terhadap salah satu program kerja Bapak, ya ini adalah pelatihan militer untuk anak nakal. Itu bisa diaplikasikan terhadap suami-suami najkal ya Pak ya. Suami najkal yang bilangnya lembur kantor pada lagi karaoke mangku LC. Suami najkal yang main golep, bukannya main golep malah ngahirian Kedi. Hari ke istri pelit ya Pak ya. Tapi pas ngetips ke Kedi royal teh siga anu boga lapangan ya. Ditambah suami najkal yang suka ngeluh badannya pegalinu tapi pijatnya dipijat plus-plus. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan akhlak Pak di barak militer untuk selama-lamanya ya. Ini mengantisipasi adanya ide dari para bunda-bunda untuk menjadikan suami naskalnya sebagai tumbal pesugihan ya. Aduh, si Neng teh meni curhat ya. Kenapa? Nakal. Suka karaokean ya. Udah, itu mah jangan dikirim ke barak militer. Mending jadiin tumbal aja. Yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feral Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudristek untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya
di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari Ya pengen berbicara dengan Komisi 10 nih, mengkaji nih. Kaji aja terus bro. Kaji aja terus. Gini suka-suka lu dah, kaji aja sob. Ini teori doang, turun ke lapangan. Kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama. Betul. Ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa? KPAI nanganin berapa? Dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke Barak tempat pelatihan. Kritik Jawaban menol ketika Deddy Mulyadi kebijakannya dikomentari oleh Komisioner Komnas HAM, KPAI, dan juga DPR RI Komisi 10. Nah, ditantang. Anda jangan cuma wacana dong mengkaji, langsung dipraktek, ditantang. Anda punya kebijakan nggak? Lebok ya. Kalau punya metode dan punya solusi, ayo langsung diuji. Gitu. Kalau misalnya dalam sekian bulan, misalnya targetnya 6 bulan, kata Deddy Mulyadi tuh. Kalau hasilnya yang lebih bagus, misalnya metode dari Komnas HAM, Deddy Mulyadi akan ikutin program Komnas HAM. Exactly. Jangan banyak teori doang, memang kadang-kadang bingung sama mereka tuh banyak teori yang pakai drama nangis lagi tuh yang Komisi 10. Nggak ada gue model begitu, ya ampun gue. Lupa dia kalau sekarang gini udah bukan pemilihan lagi, nggak usah pakai drama-dramaan gitu ya. Kalau sekarang itu kan KPAI sudah turun ya, sudah meninjau langsung. Nanti kita lihat videonya ya guys ya. Tapi ini Komnas HAM nih ditantang tuh. Komnas HAM ditantang sama Deddy Mulyadi. Ayo adu kebijakan, ayo adu terobosan, tapi jangan cuman wacana doang. Langsung uji di lapangan. 1.000 anak bermasalah diurus sama Anda ya, sama lembaga Anda. 1.000 anak bermasalah diurus sama Deddy Mulyadi dengan terobosan yang sudah berjalan ya. Ayo ditantang ya, jangan cuman omong-omong doang. Ngomong-ngomong doang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jen lagi nengok Ananda, anak-anak kita yang saat ini sedang Bupati nih pendidikan di Barak Militer. Sekarang lagi pada ujian. Ujian. Nih ada tulisannya lagi pada ujian. Nih harap tenang, ada ujian. Jadi mereka lagi pada ujian, yang kelas 3, terus yang kelas 2 sama kelas 1 lagi pada olahraga. Di sini juga ada. Nah, ini dari KPAI. KPAI kan Bapak? Bapak KPAI kan sudah saksikan bagaimana pembinaan di sini. Bupati Purwakarta mantap. Ya. Anaknya tetap dijaga kan, terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, hidup kesehatannya sampai KPAI ya, sudah ada ya, luar biasa, mantap Om Jen Bupati Purwakarta. Kemenangan siap. Maksud gue tuh begini nih, KPAI jangan cuma ngomong doang, langsung terjun ke lapangan. Begini yang gue mau nih, Komnas HAM ditunggu tuh. Siap. Nah ini Guru Om Jen ini, Komandan Resimen di sini. Iya, hebat nggak? TNI yang dipikiran sama orang itu kayak serem kayak gimana, tapi anak SMP mampu mencurahkan hatinya itu pada beliau. Berarti betapa lembutnya hati beliau. Iya, siap Komandan. Ya, ini juga psikolog ada di sini. Psikolog
Nah, psikolog gimana perkembangan anak-anak? Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak bahagia. Mereka Bahagia. juga sudah mulai beraturan dan adaptasi yang Siap. tadinya tiap malam Ya. begadang main game, Ya. sekarang sudah mulai berkurang dan mudah-mudahan kedisiplinan dan tanggung jawab sudah bisa Ya. dilakukan nanti setelah keluar dari sini. Ibu juga psikolog. Dengerin ya, yang kemarin komentar harus ada psikolog. Ini mana psikolog nih? Ada nih, nggak, bukan ada yang komentar doang. Ini ada psikolog yang turun ke lapangan, ngajarin anak, ya, mengontrol, memantau psikolognya. Ih, gedek gue. Mana tadi yang ngomong harus ada psikolog ini? Saya kelain. Bukan. Apa? Dari bidang PPA. Oh, dinas PPA. Oh, dinas sosial. Dinas sosial, Terima kasih, ini ada Ibu, ya, dinas standby di sosial. sini. Ayo, Jaga apalagi? anaknya Ibu ya. Berbagai macam elemen ini. Ya, makasih. Pak, mana dinas pendidikan mana ini? Dinas Pak pendidikan. Ya, Pak. Di sini guru BK-nya ada. Guru BK ada, Pak. Ada. Satu orang. Satu orang berbanding 3 siswa. 3 siswa. Ya. Alhamdulillah ya. Dengan saya terus standby di sini. Terus standby Nitip, ya, jangan sampai ada kita luput dari pengamatan kita mereka ya. Siap. Siap. Om Jen mau tengok lagi ujian. Lagi tengok. Ini lagi ujian nih. Lagi ujian, guys. Pendidikan ya. Ini kelas 3. Waduh, ini guru BK ini. Guru BK. Oh, ini guru BK. Ya, terima kasih. Jadi pengawas, pengawas ujian. Ini guru BK. Pengawas ujian. Ini kepala sekolah. Kepala Wih, sekolah. siap, ya. Jadi satu guru BK pegang kepala sekolah. Hah? Tiga orang. Ya. Jadi ini yang lagi ujian kepala sekolahnya ada di sini. Iya. Pengawas ada di sini untuk Komplit memastikan kan ya? semuanya berjalan Sekolah lancar ini, ya. guys. Itu ibu guru apa? BK. BK. Guru BK semua. Wow, mantap luar biasa. Nitip anak-anak ya. Ya di sekolahan riweuh urang teh nguruskeun nya ini mah tinggal ka dieu. Mudah-mudahan ge balik ti dieu. Amin. Langsung Amin. berubah. Ya Neng. Amin, amin. Nah, ka dieu coba Neng ka eta. Ka dieu. Sahaya, antipati kan Neng deh. Aduh, tulis. Ka dieu. Alhamdulillah. Bu Wiwi. Jadi pegang sabar sih. Oke, heula pada eta nu bening, Bu Wiwi nya. Pati ini hafaleun ya, cengrang matanya. Saya satu Bapak, Satu tapi aja. 1/3. Tapi saya lebih ke 1 ke menurut saya sendiri. Oh, satu aja lebih konsen karena memang setiap anak kan problemnya beda-beda. Betul. Jadi ada yang 3 anak dipegang satu guru BK. Ada memang karena harus serius satu anak dipegang oleh satu guru BK. Oke. Biasa ya, mudah-mudahan sukses. Iya Bapak. Mudah-mudahan nanti anak-anak pulang dari sini dia lahir menjadi anak yang berkarakter. Iya, Amin. Chat sama orang tua malah seneng Seneng katanya. katanya. Semoga lebih baik anaknya gitu. Amin. Iya, harapan kita kan anak sekolah ini, anak pelajar ini punya karakter cager, bager, benar, pintar, tur, singer. Semangat. Terima kasih Bapak. Ya. Gimana? Udah pada nonton? Ya? Itu Komisi 10 DPR RI. Udah nonton? Ya, psikolog ada, ya. Lembaga sosial ada. Apalagi? Pendidikan jelas. Kepala sekolah semuanya. Ya. Ayo. KPAI udah turun nih. Tinggal Komnas HAM nih sama DPR RI 10 para elit nih. Ayo dong. Menteri HAM juga sudah mendukung. Ayo mau gimana lagi? Masyarakat mah apa lagi ya, sok lah. Ini kalau misalnya masih ada yang masih tidak mendukung dengan program ini, nggak jadi masalah gitu. Nggak jadi masalah gitu. Minimal support. Ngeritik doang, kasih solusi dong. Solusi, mana solusi? Ya. Jangan cuma komentar dan kritik doang gitu ya. Ingat ya, Deddy Mulyadi sudah menantang Komnas HAM untuk sama-sama membuat program, langsung praktek, diuji bila perlu, ya urus anak 1000 anak yang bermasalah, ya terserah targetnya berapa bulan, lalu nanti kita lihat hasilnya. Program Deddy Mulyadi apa programnya Komnas HAM. Bahkan KPAI juga sempat ditantang sebetulnya, tapi karena KPAI sudah turun, ya sudah kalau kayak gitu. Tinggal Komnas HAM bersama Komisi 10. Ditunggu, ya, ditunggu. Jangan cuma wacana doang, jangan cuma minta dikaji-kaji mulu, kaji mulu aja kagak kelar-kelar, ya, rapat mulu. Oke guys, terima kasih banyak.
Buat kalian yang udah mampir dan udah nobar bareng di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya guys ya. Ya namanya konten kreator, kadang-kadang emosi kita tuh ke bawah sama video yang kita reaction. Jadi mohon maaf gitu guys. Thank you so much. Saya Nudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.